Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sebuah strategi yang sangat simpel dan efektif untuk dipakai harian ya saat melakukan trading di platform Olim Trade. Strategi ini sangat simpel dan cuman membutuhkan dua indikator. Dan saya yakin ketika Anda menonton video ini sampai habis, Anda akan mengerti dan siap menggunakannya saat Anda melakukan trading ya. Nah, sebelum ke inti videonya, untuk Anda yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan juga untuk Anda yang belum mempunyai akun Olim Trade dan ingin mendapatkan bonus 100% deposit, Anda bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi video saya. Jadi kalau misalkan kalian registrasi menggunakan link yang ada di video saya, jika kalian deposit $200, maka kalian akan mendapatkan bonus $200 lagi. Jadi saldo yang akan dikreditkan ke dalam akun kalian menjadi $400. Lumayan ya, depo $200 menjadi $400, buruan ambil, mumpung masih ada, 100% aman guys. Nah, mari kita lanjut. Yang pertama-tama tahap awalnya itu kita membutuhkan yang namanya dua indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah sebuah alat bantu untuk kita menganalisa market. Tetapi tidak boleh menjadi pusat 100% kita analisa menggunakan indikator. Kita juga harus melakukan analisa menggunakan analisa teknikal dan juga fundamental jika kita ingin melakukan trading jangka waktu yang sangat panjang. Tetapi kalau jangka waktu yang singkat-singkat menggunakan indikator juga bisa, dan menggunakan yang namanya pola candlestick juga sama bisa. Tapi untuk saat ini saya akan fokus dulu menjelaskan strategi MACD dengan paraboliknya ya. Nah, pada saat ini kalian tinggal pilih bagian indikator. Kalau misalkan di web kalian pilih juga indikator, kalian tinggal pilih indikator parabolik dan pilih juga indikator MACD ya. Klik tambah seperti ini. Klik tambah dan di sini juga klik tambah MACD-nya. Nah, untuk periodenya tidak usah diubah-ubah, cukup seperti ini aja yang direkomendasikan oleh platform Olim Trade-nya. Lalu bagaimana Bang cara menggunakannya? Nah, yang pertama-tama ketika tren sedang memulai naik, maka di sini kita harus mengikuti pergerakan arah harga yang ada sedang bergerak seperti ini. Nah, kenapa harus mengikuti pergerakan tren? Karena kita itu ketika melakukan trading harus harus mempunyai sifat yang sama dengan air. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air itu akan berbentuk gelas. Ketika air masuk ke dalam piring, maka air tersebut akan berbentuk seperti piring juga. Ketika air masuk ke dalam termos, maka air juga akan berbentuk termos juga. Nah, sama halnya dengan melakukan trading. Ketika kita sedang melakukan trading, melihat market sedang kuat naik seperti ini, maka kita harus mengikuti arah tren tersebut. Ketika tren sedang mengalami sideways, maka kita juga harus mengikuti menggunakan strategi sideways seperti ini juga. Nah, lalu bagaimana Bang cara membuka perdagangannya atau cara open posisinya? Yang pertama-tama ketika Anda melihat indikator parabolik ini ada yang titik-titik seperti ini di bawah dan ada titik-titik di atas. Itu apa Bang manfaatnya? Nah, ini adalah sebuah petunjuk untuk kita ketika si indikator paraboliknya di atas seperti ini tren akan turun dan kita bisa membuka perdagangan sell. Lalu di manakah awal harus kita membuka perdagangan sell? Nah, silakan Anda kombinasikan dengan indikator MACD ini ya. Karena ini strategi yang sangat akurat sekali ya. Nah, ketika si paraboliknya ada di atas seperti ini dan MACD-nya di sini bersilangan, yang kuningnya ada di atas, kalian bisa lihat yang kuningnya ada di atas dan yang orange-nya ada di bawah. Dan kebetulan di sini dikonfirmasi dengan indikator parabolik, maka daripada itu Anda di sini bisa membuka perdagangan sell saat indikator parabolik muncul selama 1 hingga 3 menit ya. Jadi pas indikator MACD-nya muncul di atas, di sini kalian bisa langsung open posisi sell karena dikombinasikan di sini ada perpotongan indikator MACD. Nah, lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini juga ada indikator MACD yang di bawah. Nah, ketika
indikator parabolik yang di bawah. Nah, ketika indikator parabolik ini titik-titiknya ada di bawah dan candlestick-nya ada di atas, dan ketika Anda lihat di sini ada indikator MACD-nya bersilangan, yang orange-nya di atas dan yang kuningnya di bawah, maka di sini Anda langsung saja open posisi buy dari 1 hingga 3 menit. Karena ini adalah waktunya untuk kita follow the trend atau terus membuka perdagangan buy. Nah, lalu bagaimana Bang cara mengatasi saat, si indikator MACD-nya ini dia tidak, apa sih namanya, tidak cenderung berpotongan dan tidak cenderung, jadi dia nempel-nempel seperti ini. Bagaimana cara solusi mengatasi ketika, si indikator MACD-nya seperti ini? Nah, caranya gampang banget. Ketika si MACD ini tidak mau bersilangan dan nempel-nempel seperti ini, maka di sini Anda silakan gunakan strategi hitungan candlestick ketujuh. Di manakah awal mula menghitung candlestick yang pertamanya? Nah, di sini Anda bisa menggunakan patokan dari indikator parabolik ini. Nah, misalkan ini adalah candlestick yang pertama kali muncul indikator paraboliknya. Nah, maka di sini Anda gunakan sebagai patokan yang pertamanya. Nah, ini coba kita hitung ya. Ini nomor 1, ini candlestick kedua, ini candlestick ketiga, ini parabolik keempat, dan ini adalah parabolik kelima, dan yang keenamnya adalah candlestick yang warna merah, dan yang ketujuhnya langsung menjadi candlestick yang warna hijau, candlestick yang berlawanan arah. Lanjut lagi, misalkan, nah di sini kalau misalkan di sini kan ada paraboliknya di atas. Nah, ini ada parabolik di atas dan si indikator MACD-nya juga bersilangan seperti ini. Maka di sini kalian open posisi sell aja dari 1 hingga 3 menit ya, tidak usah menggunakan strategi hitungan candlestick ketujuh. Lalu kita lihat lagi ke belakang. Nah, di sini jika kita lihat di sini dia masih nempel-nempel di sini juga ya, nempel-nempel di sini, dan kita hitung awal mula candlestick-nya dari sini. Ini adalah candlestick dan parabolik yang nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, yang ini 5, yang ininya 6, dan oke, yang 6-nya adalah menjadi candlestick yang warna hijau, dan yang ketujuhnya menjadi candlestick yang warna merah berlawanan arah. Apakah Anda sudah tahu tentang strategi hitungan candlestick ketujuh? Nah, jika Anda belum tahu dengan strategi hitungan candlestick ketujuh, Anda bisa cari di channel YouTube saya tentang strategi hitungan candlestick ketujuh ini. Jika masih pada malas nonton videonya, terpaksa saya harus membuat videonya lagi supaya kita di sini bisa rajin-rajin belajar gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat-lihat video-video lama suka nggak mau ya kalian ya. Mungkin di sini kalian pengennya yang video terbaru aja yang dilihatnya gitu. Nah, ini juga sama nih. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat di periode ini tuh sama pas persilangan dan muncul indikatornya, dan ketika membuka perdagangan sell langsung turun ke bawah dan bisa profit ya. Mari kita lihat. Nah, ini cocok banget nih ya. Tapi kalau misalkan udah seperti ini, udah terjun ke bawah seperti ini adalah sudah darah titik penghabisannya, dan kita bisa membuka perdagangan buy selama 2 menit. Karena kalau misalkan udah longsor kayak gini nih, biasanya si market dia langsung bergerak naik gitu. Nah, mari kita coba cari aset yang lain ya. Kita masuk ke USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen kita lihat. Aduh, ini mah USD Jepang Yen marketnya lihat lagi banyak candlestick bintang seperti ini. Ini adalah market yang harus kita hindari, guys. Jangan melakukan trading saat market sedang seperti ini. Nah, di sini juga sama, ketika si indikator paraboliknya ada di atas muncul dan di sini juga langsung bersilangan, maka kita bisa membuka perdagangan sell selama 1 hingga 3 menit. Namun di sini masih ada ini masih ada menyatu kayak gini. Dan ini juga bisa menggunakan strategi hitungan candlestick. Cuman barusan gue nyimak ini candlestick apa ya yang kayak gini, yang kecil gini. Nah, kalau candlestick kecil kayak gini nggak usah dihitung aja. Nah, kalau misalkan kalian mau hitung, ini bisa adalah indikator yang pertama 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenamnya jadi candlestick yang warna merah, yang ketujuhnya menjadi candlestick yang warna hijau yang berlawanan arah juga.
Nah, oke, mungkin segitu aja untuk berbagi ilmu saat ini. Jika kalian ingin saya jelaskan lagi tentang strategi hitungan candlestick ketujuh, maka saya akan menjelaskannya di video selanjutnya sesudah ini. Mungkin gitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya izin pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.